Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi KPTS, kamera, pencahayaan, dan tata suara. Kali ini kita akan bahas materi kali ini adalah materi tentang komposisi gambar yang pertama. Jadi masih ada sequelnya berarti ya. Silahkan diperhatikan, saya akan jelaskan materinya. Materi komposisi gambar yang pertama ini yang akan kita bahas adalah tentang resolusi video dan aspek rasio. Resolusi video dalam industri komputer dan media, resolusi mengacu pada resolusi tampilan dan jumlah elemen gambar, piksel atau titik yang dapat ditampilkan secara horizontal dan vertikal oleh layar. Resolusi biasanya mengacu pada banyaknya piksel yang dapat dihasilkan layar secara horizontal, wide atau lebar, dan secara vertikal, height atau tinggi. Oke, resolusi untuk membedakan kualitas, biasanya resolusi ini digunakan untuk membedakan kualitas visual film antara high definition atau sering disingkat dengan HD atau standard definition atau sering disingkat dengan SD. Nah, berikut adalah gambaran atau kira-kira perbandingan resolusi dari HD sampai ke 4K. Saat resolusi meningkat, gambar menjadi lebih tajam karena kepadatan piksel yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika resolusi diturunkan, maka gambar tidak tajam dan persyaratan kinerja juga akan sedikit menurun. Nah, di sini contoh antara piksel dan resolusi. Jadi, pengaruh besar ya antara resolusi dan pikselnya. Ketika resolusinya besar, biasanya pikselnya juga banyak, gambarnya juga semakin detail. Tapi ketika resolusinya diturunkan, pikselnya juga semakin kecil, gambar yang ditangkap atau dimunculkan juga akan berkurang detailnya. Dan ini berpengaruh juga terhadap kinerja hardware-nya. Contoh, misal kamu mau merekam video menggunakan resolusi yang tinggi dan rendah, itu biasanya untuk pemakaian baterainya atau mungkin untuk suhunya itu sedikit lebih tidak memakan tenaga yang besar. Tapi kalau kamu menggunakan resolusi tinggi, terus kemudian itu biasanya baterainya bisa semakin lebih boros, atau mungkin untuk suhu kamera juga semakin cepat panas. Sama juga ketika kamu memutar, misal kamu mutar video beresolusi tinggi dengan video beresolusi rendah, itu daya kerja hardware-nya untuk memutar itu lebih berat yang resolusinya tinggi. Kadang-kadang kan ada laptop yang bisa memutar sampai ke format 4K gitu. Tapi ada juga laptop yang nggak kuat untuk mutar 4K karena memang dibutuhkan kinerja yang cukup besar untuk resolusi yang cukup besar juga. Oke, untuk ukuran resolusi video di sini ada 5 yang mungkin masih sering dijumpai ya. Jadi ada ukuran 720p, ini adalah ukurannya 1280 kali 720, biasanya dikenal dengan resolusi HD atau HD ready. Kemudian resolusi 1080p, ini ukurannya 1920 kali 1080, biasanya dikenal dengan resolusi Full HD atau FHD. Kemudian resolusi 1440p, ini ukurannya 2560 kali 1440, umumnya dikenal dengan resolusi QHD atau Quad HD. Kemudian yang mulai in sekarang adalah resolusi 4K atau 2160p. Ini ukurannya 3840 kali 2160. Umumnya dikenal dengan resolusi 4K atau UHD atau Ultra HD. Kemudian yang paling baru tapi juga lumayan berat ini, itu adalah resolusi 8K atau
16K atau 4320p. Ini ukurannya 7680 kali 4320. Menawarkan pixel 16 kali lebih banyak daripada resolusi Full HD atau Full HD biasa. Saat ini 4K hanya ada di TV mahal seperti Samsung, LG atau di beberapa merek kamera yang sudah cukup mumpuni, mungkin ada di Sony dan beberapa mungkin kamera merek-merek yang lain juga sudah mulai ada mungkin. Cuman setahu saya yang saya sudah pernah tahu tuh Sony. Nah, ini untuk perbandingannya. Jadi kalau misal satu layar ini ukurannya 8K atau 8K. Nah, ukuran 7680 itu ukurannya misal 8K-nya itu satu layar ini. Itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan ukuran 5K, 4K atau Full HD cuman sekian. Jadi ukuran Full HD itu kalau kita pernah lihat di YouTube, maksimal kan di YouTube mungkin sekarang di YouTube sudah ada yang 4K ya, tapi mungkin rata-rata kan masih kebanyakan upload di YouTube tuh maksimal cuma Full HD. Itu padahal kita lihat sudah bening ya, sudah sekian. Tapi sekarang itu sudah muncul lagi yang paling besar itu 8K. Nah, itu resolusinya bisa kamu bandingkan sebesar ini dibandingkan dengan Full HD YouTube tuh biasanya cuma sekian. Oke, lanjut ke aspek rasio. Istilah aspek rasio awalnya digunakan dalam film, yaitu perbandingan antara lebar gambar dan tingginya. Awalnya rasio aspek film untuk televisi dan komputer adalah 4:3, kemudian berkembang menjadi 16:9. Kalau kamu masih punya TV tabung di rumah atau TV yang model lama yang belum widescreen, itu adalah resolusinya 4:3, lebih kotak daripada TV-TV yang sekarang yang lebih lebar. Itu yang biasanya 16:9. Jadi perbandingan antara lebar dan tinggi dinamakan dengan aspek rasionya. Nah, untuk pengertian aspek rasio sebenarnya untuk mempelajari ini kamu harus tahu dulu kira-kira kamu membuat video itu mau ditujukan ke media apa, karena setiap media sekarang punya aspek rasionya masing-masing. Contoh mungkin di televisi ada yang televisi untuk model lama, model tabung, atau mungkin untuk televisi yang sekarang sudah HD, sudah 16:9, atau mau ditujukan ke handphone atau ke smartphone atau sosial media, itu resolusinya juga beda-beda. Aspek rasionya berbeda-beda. Contoh sendiri mungkin di Facebook ini saya ambil di Facebook ya. Jadi Facebook itu juga sudah punya resolusi masing-masing, berbeda juga, memberikan banyak pilihan tawaran resolusi untuk video atau foto yang akan kamu upload di sosmed Facebook. Ada yang 16:9 portrait, ada yang 4:5, ada yang 1:1 square, atau 16:9 yang biasa. Itu di Facebook. Apalagi di Instagram itu lebih variatif sekali, mulai dari Instagram foto itu kamu bisa upload dengan aspek rasio yang macam-macam. Ada 1:1, kemudian 19:1, atau 4:5, atau kalau mau kamu mau dibuat stories itu kira-kira aspek rasionya berapa adalah 9:16, bukan 16:9 ya, tapi 9:16 karena formatnya portrait. Terus misal kamu mau buat Instagram, upload video pun juga macam-macam, ada yang 16:9, ada yang 4:5, ada yang 1:1. Itu sudah ada di Instagram. Belum lagi ketika kamu membuat covernya juga ada aspek rasio yang sudah ditentukan sendiri. Jadi aspek rasio ini sudah sangat bervariatif. Jadi kalau kamu mau belajar aspek rasio, tentukan dulu kira-kira kamu membuat konten itu mau ditampilkan di mana, di YouTube kah, Instagram kah, feed kah, story kah, atau mungkin Reels yang baru ini. Jadi macam-macam ya. Oke. Di sebenarnya fungsi guide aspek rasio pada kamera. Saya akan putar videonya sambil saya jelaskan. Oke. Di sini ada contoh ketika kita menggunakan kamera mirrorless, itu sebenarnya ada menu fitur untuk memberikan guide
atau garis panduan pada viewfinder kita atau pada live view kita di kamera. Aduh. Oke, ketika ada garis seperti ini adalah garis panduan ketika nanti di editing itu bisa digunakan untuk ditutup. Nah, contohnya seperti ini, kita tutup seperti ini untuk menghasilkan sesuai dengan apa yang sudah kita gunakan, atau garis seperti ini. Jadi di beberapa kamera itu sudah ada beberapa fiturnya ya untuk membuat aspek rasio sendiri, walaupun secara hasil recordingnya dia nggak berubah, tapi sudah ada panduannya. Ketika nanti di editing, kamu bisa memberikan black bar atau garis hitam untuk menjadikan sesuai dengan keinginanmu. Contoh di sini ada dari format 16:9, terus diberikan tambahan supaya jadi formatnya lebih sinematik atau cinemascope gitu istilahnya. Nah ini kemudian ditutup black bar seperti ini. Atau mungkin dari 16:9 mau dibikin format 1:1, kanan kirinya tutup supaya bisa terkesan kayak seperti video-video lama, video-video seperti dokumen yang lama, itu juga bisa. Oke, sekarang kita ke tugas. Oke, perhatikan contoh video berikut, video yang sama dengan 3 aspek rasio yang berbeda-beda. Nanti ada garisnya, ada warna merah, ada warna hijau, dan warna biru. Kira-kira menggunakan aspek rasio berapa saja yang perubahannya. Jadi nanti ada satu video yang diputar berulang-ulang, tapi aspek rasionya berubah-ubah. Silahkan kalian tebak kira-kira menggunakan aspek rasio yang berapa aja. Yang warna merah itu aspek rasionya berapa, yang warna hijau berapa, yang warna biru aspek rasionya berapa. Terus menurut kamu, setiap perubahan aspek rasio yang tersebut berdampak apa yang kamu rasakan ketika melihat video itu, dan kamu lebih suka yang mana, apa yang kamu rasakan. Silahkan dilihat, kemudian ditulis apa yang kamu rasakan, dan kamu tebak ini aspek rasionya berapa. Saya putar ya. Oke, saya putar lagi, nanti kalau mau biar lebih jelas sekaligus saya jelaskan. Untuk yang warna merah ini aspek rasionya berapa? Silakan ditebak. Kemudian untuk yang biru ini, hijau ini aspek rasionya berapa? Dan yang terakhir yang untuk biru ini aspek rasionya berapa? Silakan ditebak dulu. Kemudian dari 3 aspek rasio itu apa perbedaannya yang kamu rasakan? Oke, tugasnya sudah. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian. Sampai ketemu di mata pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.